Yesus ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam tempat yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan, Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami, hidup dalam kebenaran, kebenaran yang memerdekakan, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam Roh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan pimpin kami itu. Roh Kudus hadir di tempat ini, memberikan kami kemenangan, hati hamba, telinga seorang murid yang mau mendengar Bapa dan mentaati firman Tuhan, yang mau melakukan kehendak Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Ya. Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita? Kalau udah baru makan, sukacitanya itu harus luar biasa. Walaupun artinya sukacita kita nggak dipengaruhi oleh makanan. Amin. Karena kerajaan surga tidak terdiri dari makanan. Iya, walaupun makanan sudah kita santap tadi, itu sebagai pelengkap mendengar firman. Amin. Nah, kalau kita ngantuk-ngantuk dengarkan firman, nanti bisa bahaya, saudaraku. Nah, dikatakan kita harus mencuri karena dia dengar hanya mencurinya, dikirain jangan mencuri. Amin katanya, kan jadi bahaya. Rupanya yang dikatakan pendeta, kita harus mencuri, dites hati jemaat, dites telinga jemaat. Gimana responnya terhadap firman? Nah, amin katanya, terkejutlah orang kan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita datang hari ini, di hari Minggu ini memang waktu kita luar biasa untuk kita beri kepada Tuhan. Amin. Nah, mulai dari bangun tidur, kita sudah persiapkan hati kita sebagai murid, sebagai hamba Tuhan, mempersiapkan yang terbaik. Salam. Nah, kalau dia sebagai pelayan, kalau dia sebagai guru sekolah minggu, kalau dia sebagai penerima jemaat, atau singer, atau apapun itu, dia memberikan terbaik, saudaraku. Amin. Karena dia lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Amin. Nah, kepada orang-orang setia, upahnya besar. Amin. Upahnya luar biasa.
Kalau kita lihat di perjanjian lama, saudaraku, orang-orang yang tahan, orang-orang yang melakukan firman, dikatakan tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Rodanya itu selalu di atas. Udah nggak bisa lihat ke bawah. Karena apa? Sudah dijamin Tuhan. Nah, kalau dunia katakan roda selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi di dalam Tuhan, rodanya itu sudah macet. Di atas terus. Amin. Haleluya. Iya. Janji Tuhan loh, saudaraku. Amin. Nggak bisa lihat ke bawah. Nah. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Karena janji Tuhan. Makanya dikatakan firman, tidak ada yang dapat menutup kecuali Tuhan. Tidak ada yang dapat membuka kecuali makanya dengar-dengaran setia, saudaraku. Amin. Iya, kita setia sekarang. Setia ngapel gereja, setia membuka pintu gereja, setia buang sampah. Memang kayaknya sepele ya. Tetapi saudara, kalau kita lakukan itu dengan tulus, itu membangun karakter kita dalam Tuhan. Karena bukan orang yang dilihat manusia. Contohnya dia bisa singer, bisa suaranya bagus, dia tampil, itu bagus. Tetapi orang-orang yang rela melakukan hal yang terkecil, baik menyapu gereja, membersihkan kamar mandi, itu berharga, saudaraku. Karena nggak semua orang mampu melakukannya. Amin. Udah lolos dia dari sana, saudaraku. Nah, kalau kita di sekolah biasanya setelah kita belajar matematika, belajar setiap hari. Nah, ada waktunya uji. Nah, kira-kira yang naik kelas itu yang lulus ujian atau yang gagal? Yang lulus. Kadang-kadang ujian kita dalam Tuhan ini berbeda, saudaraku. Ada yang agak ringan, ada yang agak berat. Nah, kadang-kadang harus dipersalahkan. Katakan amin. Salam. Ujiannya berat. Kadang-kadang kita harus dimaki, harus dipersalahkan. Untuk apa? Next level. Kita katakan, Tuhan, aku sudah mengampuni. Aku ampuni suamiku. Aku ampuni saudaraku. Aku ampuni teman-temanku yang menyakitiku. Tapi begitu diperhadapkan dengan namanya pengampunan, dia gagal, saudaraku. Ternyata dia hanya di mulut. Dia nggak menang dari karakter. Nah, Tuhan mau kita menang. Katakan amin. Amin. Nah, Nabi Yunus, saudaraku, dia katakan, aku sudah mengampuni. Walaupun jahat bangsa Niniwe itu, aku mengampuni mereka, katanya. Karena apa? Dia selalu dengarkan Nah, waktu tepatlah perintah Tuhan. Kau ke sana, katanya. Beritakan Injil ke sana. Beritakan Injil kemana? Oh, tadi perkataannya sudah menang. Tetapi tindakan perlu diuji. Walaupun Tuhan mau kita harus menang, saudaraku, amin. Waktu ditindakan, saudaraku, dia gagal, saudaraku. Dia gagal. Down. Masa acik rohan habis ini, mula musa itu masa lalu. Kadang-kadang suami sering kali terjadi seperti itu. Nah, mau suami, mau istri yang benar, tetapi kemenangan, keselamatan terjadi kalau ada orang yang mau rela minta maaf duluan, walaupun dia nggak salah. Yunus gagal, saudaraku. Down. Enggak pergi ke Niniwe, aku harus pergi ke Tarsis. Di sana di Tarsis pula ada yang menyambut dia, kan? Kalau di Niniwe siapa yang menyambut dia? Disepelekan di, saudaraku. Disepelekan. Tapi di Tarsis mungkin ada di sana kawannya. Nanti kalau datang ke sana aku disambut tidak seperti di Niniwe. Bermain pikiran daging. Di dalam Tuhan nggak boleh pikiran daging, saudaraku, amin. Amin. Walaupun sakit kita harus menang, katakan amin. Tahankan, amin. Kadang-kadang suami istri kenapa nggak bisa menang? Terus itu persoalannya. Karena nggak siap, saudaraku, diproses. Kalau nih, tarung bina lain. Nah, kalau sudah menang, kalau sudah lolos, nggak mungkin di situ aja, kan? Naik level. Tetapi begitu naik level, lebih berat lagi, saudaraku. Saudara pernah main ular di Nokia lama? Hah? Bukan. Ular itu dia akan mati setelah memakan diri sendiri. Kalau dia nggak ada yang bisa matikan dia selain menabrak diri sendiri. Waktu level pertama masih enak, lambat, pelan-pelan. Level kedua pelan-pelan. Masuk level ke-7. Waktu kita buat ke kiri, dia bisa ke kanan, saudara. Apa? Iya, seperti itulah. Seperti itulah kita di dalam Tuhan. Level Iya, saudaraku.
Begitu saudaraku. Kadang-kadang perjalanan hidup kita nggak seperti yang kita mau. Amin. Biar Tuhan yang pimpin. Katakan amin. Haleluya. Yunus memilih jalannya sendiri. Daum, ikut tu taksis daun nak. Harus ke taksisnya aku katanya. Betul. Jangan coba-coba lari jalan Tuhan. Amin. Karena bisa membahayakan orang-orang di sekitar saudara. Haleluya. Bawalah roh yang benar. Katakan amin. Dia tertidur di saudaraku waktu di kapal saudaraku. Udah datang bahaya, bisa pula dia tertidur saudaraku. Udah banyak permasalahan. Suami nggak takut akan Tuhan, istri nggak takut akan Tuhan, suami nggak mau setia, suami berontak, bisa pula dia tidur. Bisa pula dia nggak hadir dalam pelayanan. Mau jadi apa saudaraku? Harus terjadi dulu goncangan yang begitu besar, baru kita setia, baru kita mau dengarkan firman, baru kita melakukan firman. Jangan saudaraku. Kalau dengar firman Tuhan, lakukan sekarang saudaraku. Amin. Begitu saudara kita dengar firman, kita dengar perintah Tuhan, lakukan. Amin. Biar terjadi gelombang yang besar, terjadi kemenangan yang besar. Salam. Nah, enak dia tertidur kan? Datanglah goncangan saudaraku. Kapalnya terombang-ambing saudaraku. Terombang-ambing. Yang lain sudah gelisah, dia masih bisa tenang. Inilah memang karakter Yunus itu saudaraku. Tetapi karena dia sadar saudaraku, gelombang itu terjadi karena pemberontakannya. Untung dia sadar saudaraku. Untung dia cepat-cepat sadar. Daum, alan yaudon terjadi. Ale unang itu kekolan yang terjadi dan Allah berubah. Amin. Ibana Allah lebih mubah. Biar karena aku ini terjadi, dok mai blok biar tu mate biar aku siap menghadapi konsekuensinya. Ale unang soal terjadi saudaraku. Lok mati au ale bertobat de beje kena rok komoda. Neraka bikin kita. Tetapi ada hal yang luar biasa saudaraku. Terjadilah namanya ibadah tanpa pujian, tanpa sambutan kepada, kalau sekarang kan kalau ada kakak besar disambut dulu hamba Tuhannya, dibuat ininya lebih-lebih menyambut apa namanya? Tuhan hadir. Nah, begitu dia masuk ke dalam laut saudaraku, dimakan ikan apa? Aku nggak tahu pada saat itu ikan apa. Kalau sekarang kalau ikan paling besar itu ikan paus, mungkin ikan paus yang makan dia, dimuntahkanlah dia ke Niniwe saudaraku. Tanpa pujian, tanpa penyembahan. Didiwe, neng roh nama Tuhan. Bertobat tamuna. Bapak-bapak, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kasih istrimu. Nah. Haholo, kita karipe minna. Tahu namai. Tiap pagi ada kiai bani sarapaku. Holon nama repek do terus, holon na odoin na. Ibikiri bani mato. Tetapi Niniwe untungnya saudaraku, bangsa Niniwe dan rajanya rendah hati saudaraku. Terjadi pertolongan, terjadi keselamatan. Demikian juga kita bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita rendah hati mendengar firman dan melakukannya, akan terjadi pemulihan. Katakan amin. Akan terjadi terobosan. Luar biasa Tuhan itu memelihara kita saudaraku. Ada kesaksian sedikit saudaraku. Walaupun di Facebook sudah saya buat itu. Saya pengen saudaraku makan lupis. Memang nggak keinginan terlalu besar ya kan. Ku mintalah sama Pak Moses, biarin jual lupis di joloni pajak mi. Bang jam naso dang rodope nah, memang ku lihat tematong, tapi memang dang rodope. Ale memang, udahlah ku lupakan lah kan. Nah, tapi puji Tuhan saudaraku, karena saya pengen makan lupis, malamnya saya dapat lupis saudaraku. Bahkan lebih dari apa yang saya inginkan. Bahkan bukan hanya saya, ada banyak teman-teman yang menikmatinya. Haleluya. Sekecil itu aja keinginan kita dipelihara Tuhan. Amin. Apa kerinduanmu di dalam Tuhan? Anak-anakmu kapuli, suamimu kapuli, lakukan kehendak Tuhan. Amin. Keinginan sedikit itu aja. Tuhan pelihara, saudaraku, Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Jangan pernah kita meninggalkan jalan Tuhan. Katakan amin. Jalan Tuhan itu yang terbaik, saudaraku. Kalau jalan pikiran kita, maunya kita happy-happy kan. Maunya jam sekarang kita tidur, saudaraku. Jam sekarang maunya kita ngantuk. Nah,
Tetapi kita mengekang diri, haleluya. Mengekang diri untuk apa? Bersekutu dengan saudara-saudara seiman, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jauh lebih baik dari segalanya, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita rindu, apa terjadi? Apa yang saudara rindukan terjadi dalam dirimu? Apa yang saudara rindukan? Kata Ibu Santa, Tuhan suamiku seperti ini, biar dipulihkan, dia kata. Didoakan Ibu Santa lagi, Tuhan aku rindu menantuku nanti, menantu yang takut akan Tuhan. Ya, unang betong ibang ido menantuna jenderal, apa yang mabiar mengido Tuhan? Babola mano anak tergebe ya. Istri ketiga atau istri simpanan, daun. Pangido na bertobat, amin. Mau ala negro, mau ala India, mau ala Cina, lagi Jerman atau apapun itu. Intinya yang bertobat. Amin. Haleluya, saudaraku. Iya. Nah, teman-teman yang sejati, saya terberkati dengan video tadi, saudaraku. Ibu-ibu wanita selalu di pihak yang benar. Perasaannya itu, saudaraku ya. Kalau sejatinya nggak seperti itu. Haleluya. Nah, biasanya kalau suami istri bertengkar, siapa yang duluan minta maaf? Laki-laki atau wanita? Laki-laki atau pria? Enggak salah, saudara. Kalau wanita yang salah, enggak salah laki-laki yang minta maaf duluan. Tetapi wanita juga harus membuat suaminya sebagai tuan atau sebagai datang dia, papa. Walaupun bukan dia yang salah, papa aku minta maaf tadi papa. Ku alusi-alusi, jawab po. Ku jawab kok tadi papa. Terjadilah pertengkaran yang besar. Enggak salah itu, saudaraku. Amin. Perlakukan suamimu sebagai raja. Amin. Bukan karena ini suami, saudaraku. Itu firman Tuhan. Kalau dikatakan hormat, iyalah. Maka dia akan menyala-nyala, saudaraku. Yes. Dia akan semangat. Haleluya. Suami perlu rendah hati. Amin. Bah, udah aja tok kamu na toraha. Terdokok ka alusi. Bagi kamu ibu-ibu udah jawab. Anggo suami dokon, menindah kamu tong. Haleluya. Makanya kan itulah wanita kan mengaminkan diri sendiri. Jangan ulur rendah. Amin hidupku walaupun kepada suami. Amin. Firman doi. Makanya mul suami istri bersahati. Alanya merasa hebat. Merasa lebih kuat, merasa lebih jago. Tak boleh. Seorang yang kuat harus rendah hati. Katakan amin. Ya diberi kamu na ceret. Kamari si bana. Memberi dengan menunduk. Sony do orang yang kuat. Amin. Kalau sudah diberi, rendah hati, saudaraku. Ini sedikit kita beri, kita keluar. Enggak boleh, saudaraku. Amin. Biarlah Tuhan yang membalas apa yang kita lakukan. Nah, biar firman-Nya dapat, kita baca Filipi 3, saudaraku. Kebenaran yang sejati. Ayo kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 1 sampai ayat 7 aja, saudaraku ya. Nanti ayat berikutnya tugas di rumah untuk membaca. Kebenaran yang sejati. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini bagi dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Sekalipun aku juga adalah untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku pengen jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa dahulu, kuanggap rugi karena Kristus. Katakan amin. Ini Paulus ini sungguh luar biasa, saudaraku. Kalau kita kaum bapak atau kaum ibu belajar karakter seperti Paulus, saya kira kita akan berkemenangan atau menyala, saudaraku. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Karena apa? Manusia daging ini sedikit disinggung akan tersinggung. Nggak bisa disinggung. Tetapi orang-orang yang hidup dalam firman, mau disinggung, mau dipersalahkan, dia akan tetap menyala. Amin. Dia akan balas dengan senyuman. Makanya ajaran firman ini sungguh luar biasa. Mana ada di ajaran yang lain itu? Kalahkanlah kejahatan dengan dan itu kebalas, kalahkan dona. Anggo balas. Ilepar kita no pakai ahaba tu. Talepar mesti biar pakai pisang, ini artinya membalas. HP pisang ko karas dah na. Natata mo sa iba. Mangalepa bagay itong dot itu dah. Kalahkanlah kejahatan dengan itu na to dan itu kebalas. Bening baca firman nih. Seringkali kita seperti itu. Begitu kita pakai logika kita. Ayolah saudaraku, mengalahlah di dalam Tuhan. Amin. Mau gimana caranya membuat kita terjerumus, tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Demikian Yusuf, saudaraku, diantarkan makanan kepada abang-abangnya. Seharusnya kalau kita berpikir logikanya, saudaraku, maunya mereka berbuat baik atau dibalas dengan kebaikan. Nah, dek, nyonong kos menunda, nah enak kan? Nah, tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Bukan yang seperti kita pikirkan didapat, malah sebaliknya, saudaraku. Dimasukkan dia ke dalam apa? Sumur. Proses itu nggak sampai di sana, saudaraku. Dijual lagi dia, saudaraku. Setelah dijual, dipitnah lagi, saudaraku. Waktu Tante Potifar membuat sebuah rekayasa, saudaraku. Bereng mak pembantu netuarmi masuk tuh kamar dulu, bah. Neng perkosa awin dam kan? Habis kenyataannya dak soni kan? Nah lari di mana tuh luar. Anggo sonari, dia gudangan dul-duli pro janda. Nggak peduli mau janda kaya, janda yang penting bisa gratis. Itulah pikiran-pikiran orang-orang yang terkutuk, saudaraku. Haleluya. Seharusnya kita kaum bapak harus terpelihara ini, saudaraku. Ngeri kali kita dalam kekristenan ini, saudaraku. Ngeri. Hanya memikirkan dikatakan sudah berji. Nah, ibereng maborua. Adiga memang gimana gabe hal itu gimana pikir maksudnya. Ngai idokon atar surat dikatakan firman. Memikirkan saja kita sudah berzina. Apalagi sudah satu daging. Wah, ngeri. Makanya kita harus kejar kekudusan, saudaraku. Amin. Kejar kekudusan. Kadang-kadang di Facebook ini, saudaraku, waduh, kalau nggak ada firman, nikmati. Tetapi kalau ada firman, blokir, lewati. Harus nuna di berdua, sekali dinikmati. Dan hola dulu, saudaraku. Opung-opung benga semua di totonan. Itu opung-opung. Tetapi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, akan takut akan Tuhan. Dia takut, saudaraku, apa yang akan terjadi. Karena efek dari pelanggaran itu pasti ada, saudaraku. Amin. Jangan kita kira waktu kita nikmati itu, saudaraku, nggak ada efeknya. Walaupun dosa kita sudah diampuni, efeknya pasti terjadi. Makanya waktu kita bertobat, selesaikan itu dengan sempurna. Amin. Supaya apa? Efek itu nggak ada lagi. Kadang-kadang, saudaraku, kita harus sadar. Seorang anakku, tapi yang itu belakang, apa yang terjadi, apa yang pernah kita lakukan. Saya seperti itu, saudaraku. Wah, kalau ada dosaku Tuhan, ampuni aku, ingatkan aku Tuhan. Supaya apa? Aku bertobat dari sana. Toh, memang nang muda ada dongan-dongan. Di saat anak kita sudah beranjak dewasa, untuk mendidik, mengingatkannya nggak mudah, saudaraku.
Nggak mudah, nggak seperti yang kita pikirkan. Kalau kita sudah hamba Tuhan, kalau kita sudah anak Tuhan, anak-anak kita otomatis ikut menjadi anak-anak Tuhan, saudaraku. Perlu hati kita dijaga setiap hari. Katakan amin. Dijaga dari kekudusan. Jangan sampai ada melenceng, saudaraku. Dan sekarang, saudaraku, seringkali kita mengatasi anak-anak kita supaya kita rindu anak-anak kita pulih. Kita buat cara kita buat dengan kekerasan, kita buat dengan ini, ternyata nggak pulih, saudaraku. Saya sekarang ngambil jalan Tuhan. Kalau anak-anak saya ingatkan agak susah, saya kembali, saudaraku, di bilik Tuhan. Jadi seperti anak saya. Biarlah kiranya Tuhan berperkara, saudaraku. Amin. Karena kita sudah habis akal, saudaraku. Udah habis cara. Ya udah Tuhan, aku angkat tangan, aku surrender, menyerah Tuhan. Tapi aku pegang firman Tuhan. Aku pegang janji Tuhan. Haleluya. Karena itu juga melatih karakter kita, saudaraku. Amin. Kita katakan kita sudah rendah hati. Kita katakan kita sudah lembut. Ternyata di saat diperhadapkan apa yang terjadi? Bukan firman yang keluar. Tonjok-tonjokan yang keluar. Tetapi kalau firman yang keluar, dia akan bisa lembut, saudaraku. Dia percaya kepada firman. Amin. Kita belajar, saudaraku. Di saat kita diperhadapkan dengan proses, kiranya firman yang keluar. Katakan amin. Haleluya. Semakin kita diangkat Tuhan, semakin kita dipercayakan Tuhan, kita harus semakin rendah hati. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kiranya kau Bapak jangan ada lagi terikat dengan namanya pornografi. Katakan amin. Haleluya. Susah kita nanti menyembah Tuhan. Susah kita tunduk kepada Tuhan kalau kita masih terikat dengan pornografi. Haleluya. Bukan hanya kepada kaum bapak, ibu-ibu pun banyak terikat dengan pornografi nih. Kalau kita selidiki, wah, bisa bahaya. Waktu saya diingat Roh Kudus. Waktu di ibadah retret Kolom Muda, ada yang terikat dengan pornografi, seorang perempuan. Tetapi siapa itu saya belum ditunjukkan. Ada lagi yang terikat dengan udah pernah melakukan hubungan suami istri dengan bapak-bapak. Nah, tapi ini harus diuji, saudaraku. Bukan kita harus ceritakan kepada, kita uji terus. Haleluya. Salam. Amin, saudaraku. Ibu-ibu rendah hati, amin. Kalau ini datang semua di dosa paat, akan terjadi kemenangan, amin. Ibu-ibunya rendah hati, bapak-bapaknya apa lagi. Wah, kalau bapak-bapak sudah mau duduk dia mendengar firman Tuhan, akan terjadi kemenangan, amin. Dan arung benukang bapak nak gasa-gasau, tetapi sudah rendah hati, saudaraku. Haleluya. Lemah lembut karena firman, amin. Karena apa? Di saat menghadapi proses, menghadapi masalah, yang keluar apa? Firman. Salam. Iya. Salam, saudaraku. Kebenaran yang sejati tadi itu menganggap semua kerugian karena Tuhan. Katakan amin. Amin, saudaraku. Kita nggak boleh setelah dalam Tuhan, aku dulu seperti ini, enggak. Kita harus rendah hati. Salam, saudaraku. Itu yang saya katakan, saya saksikan di Kolom Muda. Saya dulunya, saudaraku, mengepel gereja nggak seperti ini besarnya, saudaraku. Mengepel itu pakai tangan, pakai kelap langsung ke ke lantai, nggak seperti ini, saudaraku. Nggak pakai tongkat. Kadang-kadang lantainya lagi enggak lantai granit, lantai semen. Itu pun kadang-kadang ada tompel-tompelnya. Every day saya lakukan, saudaraku. Iya. Kadang-kadang kita butuh namanya cepat istirahat. Tetapi karena adik-adik kita ini kan satu kamar dengan kita, kadang-kadang Egi dan Samuel ganggu-gangguan lah di tempat tidur ini. Susahlah tidur kita kan? Nah, tapi kita lakukan dengan senang hati, saudaraku. Haleluya. Proses itu membentuk kita berkarakter. Katakan amin. Amin. Iya. Seperti judul pada hari ini, saudaraku. Kebenaran yang sejati. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita menang, saudaraku. Amin. Di saat menghadapi proses, di saat menghadapi pertengkaran suami istri, keluarkanlah firman. Katakan amin. Jangan keluar dari kebenaran. Katakan amin. Jangan keluar, saudaraku. Walaupun hampir keluar,
diingat ke Roh Kudus. Kalau rawa beba, dan sonok kabi aku mengelusi istriku, dan sonok kabi aku harus mengelusi suamiku. Dan palekon ibu tojo hala kau berbeda. Karena apa? Ada rahasia rumah tangga. Amin, saudaraku. Kalau bisa kita selesaikan, nggak usah keluar sampai keluar negeri, saudaraku. Haleluya. Ya, bapak-bapak harus menang. Katakan amin. Iya, ibu-ibu juga terlebih. Wah, tangarung sumpah merasa benar dong, bah. Ibu-ibu juga. Yang sudi. Mereka makan. Tengok dope acik nih. Diduakan aku enggak. Ya. Haleluya, saudaraku. Bah ingo atong dah. Ibu toh hamu dah do. Wanita licik itu di Amsal. Mereka berpakaian cantik itu. Perkataannya lembut, tetapi ada apa? Ada maut di perkataan mereka. Iya, Mas, sini Mas. Terima kasih Mas. Nah, tapi dijabu di sok kaki. Udah mekel oleh. Bah, song ada lenggo sompak song ni pelakor. Dang na ulun bawe dah. Ale lembut deh. Ale ada pada ujungnya ibu-ibu belajar lembut. Katakan amin. Bah, luar biasa bah. Iber kalagama tung bah. Songon dia doh halaki marah. Isuku mak, dah. Songon dia dibeko menghadapi itoi. Songon na lembut doh bireng itoi doh bah. Songon doi dah. Iku mabiar kita mengidat Tuhan. Jadi ngomabiar kita mengidat Tuhan. Nah keluar bedang sugu gasa-gasaun. Ada keluar firman. Nah tiap pagi kubai sarapan nak, kubai kopi nak, anggo pecinta kopi, kubai tes manis nak. Nah disapa dengan lembut. Nah demikian juga kita bapak-bapak sebaliknya saudaraku. Amin. Mari kita menang saudaraku. Mari kita berjuang saudaraku. Haleluya. Demikian firman Tuhan.